Hello guys. Kembali lagi bareng aku Mailani Cahaya Pratiwi. Nah jadi guys, sekarang aku nggak sendirian nih. Aku ditemenin sama sahabat aku Hajra. Halo guys, kenalin aku Hajra dari Komunikasi Angkatan 59. Oke. Nah jadi guys, di sini aku bareng Hajrah ini mau ngebahas komunikasi antar persona. Jadi kita bakalan jawab beberapa pertanyaan yang sehubungan dengan komunikasi antar persona di antara kita. Betul Betul nggak? banget guys. Oke, mungkin langsung aja nih ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, seperti apa sih hubungan antar persona di antara aku sama Hajrah? Jadi mungkin aku ceritain awal kita bisa sedekat ini, seakrab ini itu gimana. Jadi awalnya itu aku sama Hajrah nggak kenal sama sekali, nggak pernah DM-an, nggak pernah chatan gitu kan. Ya Hajrah. Betul banget. BTW aku punya nama apa ya, nama panggilan sendiri iya, khusus ya? nama panggilan sendiri khusus. Khusus anak kos. Mungkin di sini aku panggilnya pakai Nui aja kali ya biar Ya, enak. boleh banget, Karena biar lebih iya lebih lebih akrab akrab gitu gitu. ya. Ya. Jadi awalnya tuh kita kenal karena kita satu kos. Aku sama Nui itu satu kos. Padahal sebelumnya aku sama Nui itu nggak kenal sama sekali, ya kan Nui? Ya betul. Nah, apa ya? Semenjak kita ngekos itu awal kita benar-benar canggung gitu ya. Jadi tuh Iya. Mai ini benar-benar awal kos tuh sibuk banget, dia tuh bolak-balik Bogor Tangerang. Jadi tuh jarang banget di kos. Jadi aku ngerasa tuh kayak, aduh kayaknya aku nggak bisa deh teman sama Mai, kayaknya aku nggak bisa deh Iya. sama dia. Aku tuh berdua doang sama temen aku yang namanya Dila gitu. Jadi pokoknya di situ sih awal-awal kita benar-benar canggung banget karena emang awal kita nggak pernah chatan, nggak pernah DM-an, paling komen-komenan. Si Mai ini awal FPKB pas masih online so akrab banget, tiba-tiba komen di Padahal aku postingan nggak kenal, padahal aku nggak kenal aku nggak Hajra. kenal. Aku nggak Pas di kenal kos Nui. malah Mailani yang suka komen di postingan aku ya, aku itu, kayak suka gitu. komen-komen Iya gitu, bener, terus guys. akhirnya lambat laun kita saling adaptasi, saling sering ngobrol-ngobrol Cerita, bareng, iya, cerita bareng, sharing-sharing ngumpul, gitu. iya. Akhirnya dari situlah tercipta keakraban di antara kita gitu. Iya betul. Itu Iya sih awalnya. betul banget ya, awalnya kan aku emang dari Tegal ya. Terus kebetulan di sini tuh ada saudara aku di Tangerang. Jadi aku kayak bolak-balik gitu loh, bolak-balik ke Tangerang kos gitu. Oh. Jadi terus aku juga awalnya tuh nggak bakal nyangka bakal seakrab ini sampai sekarang kayak ke Hajrah, karena aku tuh awalnya insecure gitu soalnya karena aku dari kayak desa gitu ya, sedangkan Hajrah dari kota gitu guys. Tapi ternyata makin kesini nyambung aja gitu, kayak Iya. sefrekuensi, asik-asik aja gitu ternyata. Mai juga bisa beradaptasi di notabene-nya kita tuh di kota orang gitu ya. Tapi dia tuh bisa beradaptasi, apalagi terutama sama aku. Ya notabene Jadi komunikasi di antara kita ya alhamdulillah baik baik. banget. Karena kita juga saling kayak cerita gitu ya, ya, Nui. sharing-sharing, Minta saling bantu juga. pendapat. Iya, betul banget. Oke, langsung lanjut aja nih mungkin ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua, situasi seperti apa sih yang kalian bangun supaya komunikasi antar persona kalian ini efektif? Kalau dari Melani gimana nih? Kalau dari aku mungkin aku ya berusaha semaksimal mungkin menjadi pendengar yang baik gitu, biar Hajrah kalau cerita ke aku, Nui kalau cerita ke aku tuh nyaman, terus kayak aku juga memberikan respon yang baik gitu ke Nui. Terus aku juga sering gitu ya Nui minta pendapat Ya, gitu, kayak sharing-sharing apa aja lah pokoknya, tapi Nui juga ngerespon baik ke aku gitu. Kalau dari Hajrah Kalau dari gimana? aku sendiri ya sama sih, kurang lebih sama Mai, kayak berusaha jadi pendengar yang baik, terus kayak sebisa mungkin kita tuh nggak putus komunikasi. Contohnya kayak lagi liburan kan kita Iya, nggak satu jauh-jauh ya kos, kita iya, LDR betul. kalau liburan Tegal sama Jakarta. Tapi kita tuh
nggak mau sampai komunikasi kita putus. Jadi itu tuh buat grup di Kos. khusus anak kos. Di situ kita masih sering sharing gitu, sharing tentang gimana guys, kalian pulang kapan, lagi apa Iya. gitu. Terus Kayak gimana nih di rumah gitu. Liburannya, Aku juga iya. aku alhamdulillah nih jadi makan ini di rumah bisa Iya. makan ini. Kan kalau di kos kan paling makan ayam gitu kan, Betul. ayam geprek gitu. Iya. Kalau di rumah aku ngabarin ke Hajra kayak gini, aku dimasakin ini sama mama akhirnya gitu. terus juga apa namanya, kita kan dari kita satu kelas tapi kita nggak pernah satu kelas kan. Nah dari situ ada kelebihannya juga, kita nggak satu kelas, kita tuh jadi saling sharing tentang tugas, tentang teman-teman tuh gimana, tentang dosennya tuh gimana gitu sih. Jadi wawasan Iya. kita tetap luas berkembang gitu. Jadi kita saling tolong menolong juga di tugas gitu ya, Mai. Betul sekali. Betul. Gitu sih. Terus pertanyaan yang ketiga, daya tarik atau sifat masing-masing apa yang disukai yang membuat kalian memiliki hubungan antar persona yang baik sampai sekarang nih? Apa sih kira-kira Siapa duluan? daya Siapa duluan? tarik siapa duluan nih? Mau sweet dulu? Boleh sih sweet aja. Ayo 1, 2, 3. Gimana sih? Iya gitu ya. Iya, berarti kamu dulu. Oh, aku dulu. Iya. Oke, daya tarik aku ke Hajrah itu ya, dia tuh cantik gitu, aktif, orangnya aktif banget, dia juga dance gitu kan. Jadi kayak aku tuh kayak speechless gitu. Wow, ternyata aku punya temen yang jago dance, jago banget gitu loh. Terus aku kan awal-awal tuh karena aku mungkin dari daerah gitu ya, aku belum bisa make up gitu. Jadi Hajra itu selalu bantuin aku buat belajar make up, terutama ngalis. Aku tuh susah banget ngalis, tapi Hajra selalu bantuin aku buat ngalis. Dia tuh baik banget, jadi aku tuh kayak tertarik gitu loh ke dia. Terus kenapa sih kita juga bisa akrab banget ya? Dia tuh orangnya penakut gitu kan. Terus kita tuh suka tidur bareng, padahal kita kamarnya sendiri-sendiri gitu kan, Nui. Iya, Tapi aku betul. sama Hajra sering lah tidur bareng. Apalagi kita punya kamar masing-masing. Iya, terus ya orangnya asik banget, sefrekuensi, nyambung. Terus ya itu tadi baik banget, kayak pasti kalau aku butuh bantuan, aku juga ngomong ke Hajra gitu. Aku juga sharing-sharing apa aja ke Hajra. Terus Hajra juga kayak ngasih pendapat dia, ngasih solusi dia ke aku gitu. Kayak gitu. Kayak gantian nih kan aku. Terus ini aku sukanya dia tuh kayak barbar gitu kan guys, kayak dari luarnya tuh kayak barbar banget gitu, barbar banget pokoknya. Tapi dia tuh alhamdulillah ibadahnya dia tuh masih lancar-lancar aja gitu. Jadi aku kayak alhamdulillah gitu. Terus aku dia tuh membawa pengaruh baik lah pastinya buat aku, jadi aku seneng gitu berteman sama dia. Makasih loh, Mai. Aduh, terharu. Terus dia suka mencoba hal yang baru, kayak mau jadi brand ambassadornya Emina gitu kan. Sebut merek. Aduh, iya. Disensor aja ya. Terus dia tuh kayak suka nyoba hal baru lah pokoknya. Terus dia tuh suka ngajak aku, ayo Mai, join. Jadi kan kayak aku juga kebawa baiknya gitu. Jadi aku nggak kayak stuck di itu terus lah, kayak aku bisa keluar dari zona nyaman aku gitu guys. Gitu sih. Kalau dari kamu gimana nih ya? Ya. Oke, gantian ya. Kalau aku pertama-tama itu aku lihat Mai itu dia pintar adaptasi gitu. Di awal bener-bener dia semakin kesini aku semakin lihat perkembangan dia yang tadinya suka insecure, yang tadinya tuh kayak aduh gimana ya kalau sama ini gitu. Ntar aku kalah, ntar aku ini gitu-gitu. Aduh, padahal mah enggak, padahal dia itu punya potensi sendiri dari segi fashion, dari segi cara dia adaptasi, dari segi dia bergaul juga nggak kalah gitu sama anak kota kan. Kayak yang tadinya kita tuh awal-awal bener-bener kayak setiap
kuliah pusing bikin outfit gitu-gitu Iya nggak betul sih, aku juga terutama sering tuh yang Mai pendapat kayak gitu dari iya dari bener Endoy. kita Endoy saling saran outfit gitu. kalau ya jadi situ kita jadi saling sharing outfit gimana gitu tuh. Terus yang aku lihat ya Mai walaupun dia dari maaf ya dari bukan Iya, dari iya, daerah daerah. gitu, tapi itu dia bisa nempatin diri dia bersama anak-anak Dari yang kota dari gitu, iya dari kota besar dari gitu. ibu kota gitu. Tapi dia juga apa ya? Misalnya kalau di luar dia ngomong tuh pakai bahasa gaul gitu. Bisa lu gue gitu lah. Giliran udah di kos, mentang-mentang di kos mereka ada 3 orang Iya, nih, dari 3 orang Jawa dari ya kan? Jawa. Mereka tuh bener-bener ngomong full literally Jawa, full iya. Jawa. Tapi gitu. dia ngerti guys, kalau aku Iya. ngomong Jawa dia ngerti karena orang Aku tua keturunan iya. Jawa kebetulan. Ya, Jawa. jadi kita ada apa ya? Ada Iya, chemistry iya, sendiri kayak- ya. Iya makanya itu jadi nyambung Jadi gitu nyambung, kan, iya benar. frekuensi gitu. Jadi nyambung. Udah sih gitu. Terus kedua, Mai itu jago masak. Oh iya, emang iya, tapi Iya, aku tuh betul. nggak ngerasa, maksudnya masak itu kadang gabut gitu kan guys, jadi masak-masak tapi nggak tahu Tapi rasanya dia enak jago apa enggak. enak bener. Walaupun dia eksperimen kadang aku di dapur, Mai masak apa? Nggak tahu. Ini aku campur-campur aja gitu. Tapi pas aku rasain tuh enak, beneran apa ya? Enak aja gitu dimakan, dia bisa aja gitu. Apalagi aku yang notabene-nya di rumah tuh nggak pernah masak, nggak pernah ngapa-ngapain. Pas sampai kos aku bener-bener nggak bisa masak. Dan Mai ini jadi penolong yang kayak cuma goreng-goreng aja tuh kadang salah gitu, sampai dapur tuh beruap gitu, Iya, mau berasap bakar gitu. dapur, tapi nggak apa-apa Iya. guys, kan itu kan proses gitu kan. Iya, gara-gara ngekos juga aku gara-gara ngekos sama dia sih terutama aku jadi berani masak, aku jadi bisa masak, terus kita kadang belanja bareng, masak-masak apa-apa bareng Iya, gitu. apa aja lah ya. Iya, dan yang paling enak tuh Eksperimen. paling aku suka ikan sambal Mai. Terima kasih. Wow, ya Itu ntar, enak banget. ntar abis ini kita bikin ikan sambal. Sip. Itu enak banget, tulis sambalnya pas, gak kepedesan, gak keasin, gak kemanisan, pokoknya enak banget. Nah, yang ketiga itu mungkin emang Mai itu bener-bener penolong banget, terus kayak baik lah. Misalnya kayak aku minta tolong Mai, minta ini, minta itu, pasti selalu ada gitu. Apalagi kita anak kos yang apa, setiap harinya kita tuh pasti apa ya, wah aku kalau butuh sesuatu pasti yang terdekat itu tetangga gitu kan, Iya betul. teman kos sendiri. Nah, aku bersyukur banget punya teman kos yang emang baik-baik banget, yang Saling tolong iya, menolong saling lah ya. tolong menolong. Hmm. Pertama Mai juga kayak sekarang nih lagi nugas, kita saling tolong menolong, Iya, betul. sharing-sharing Betul tugas banget. gitu. Di antara kita tuh, di antara teman-teman kos tuh nggak ada yang namanya individualisme ya. Kita Iya, tuh emang bener-bener kita tuh kayak gabung. keluarga banget gak sih Iya, kosan kita. bener, kita udah bener-bener deket udah erat gitu. banget. Sih. Ya, makasih ya Jra. Sama-sama. Terus pertanyaan yang terakhir nih, pertanyaan keempat. Konflik atau masalah apa yang pernah terjadi dan apa dampaknya pada diri kalian masing-masing dan pada hubungan antar persona kalian? Mungkin kalau dari aku sih nggak ada masalah yang serius-serius banget guys, kayak masalah yang sampai bikin kita diem-dieman itu nggak ada ya, belum, nggak sih, nggak, jangan ada. Iya, Ya jangan kayak gabungin. ya paling ada kayak perbedaan masalah perbedaan pendapat gitu Itu nggak masalah sih, kecil, iya iya. kecil, masalah kecil-kecil. Dan di antara kami tuh ya udah saling memahami aja, kayak saling nggak ada ngotot-ngototan kayak menerima "Ih, pendapat beneran satu gua," sama iya. lain, iya nggak Nggak ada kayak gitu. nggak ada yang mau menang sendiri kayak gitu, nggak ada. Iya, nggak ada. Jadi mungkin kayak perbedaan pendapat tugas atau apa gitu ya, Mai. Mm-mm. Kayak tapi di antara kita Tapi tuh ya dikomunikasikan Iya, ya dengan dikomunikasikan baik-baik baik, gitu. iya. Jadi nggak sampai bikin masalah yang bener-bener berhari-hari Iya, itu masalah bener. besar. Apalagi kita kan teman kos yang nggak enak kalau misalnya kita punya konflik besar terus akhirnya kita diem-dieman. Ya Kita jangan satu kos sampai, gitu. iya, Nggak jangan mungkin sampai kan. sih. Ntar kalau aku butuh bantuan kamu gimana, kamu juga butuh bantuan aku gimana kan? kan kita saling membutuhkan. Iya, saling membutuhkan. Jadi jangan sampai ada konflik yang bener-bener besar gitu. Aku nggak mau sih, Mai. Iya, aku juga gak mau, jangan sampai, karena Jangan sampai. emang kosan kita tuh udah kayak keluarga, udah deket banget gitu. Udah iya. kayak kita ada masalah pun kita kayak ya kayak sharing-sharing masalah gitu. Kayak maksudnya
cerita, saling cerita ada masalah apa gitu. Ntar Saling solusinya gimana? Kita cari bersama, kita saling membantu kayak gitu. Betul banget. Mungkin itu aja sih, kan pertanyaannya udah ada 4 nih, udah dijawab semua ya sama kita. Mungkin itu aja di video kali ini. Mungkin next video kita bakal bahas apa lagi ya, Jra? Aduh, gak sabar buat Iya. nunggu tugas selanjutnya. Oke guys, sekian. Terima kasih Hajra yang udah nemenin aku di video ini. Dadah, makasih Bye, guys. see you. Bye-bye. Semoga semoga video kali ini bermanfaat. Dadah. Dadah.